Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai rapor ya kurikulum merdeka. Tentu saja Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semuanya sudah persiapan ya untuk memulai mengisi rapot ya yang akan dilakukan ya tentunya di akhir Desember ini. Rapor itu harus dibagikan dan sekarang sedang masa-masanya untuk melaksanakan sumatif akhir semester ya 1 ya. Baik, pada kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai cara mengisi rapor ya, input data rapor kurikulum merdeka. Ini kebetulan kelas 5 ya. Nah, nanti di video-video selanjutnya sudah diupload ya untuk rapor kurikulum merdeka fase A kelas 1, fase A kelas 2, kemudian fase B kelas 4 dan fase C kelas 5. Silahkan ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Baik, mari kita ikuti bersama sampai selesai agar Bapak Ibu sahabat pendidik bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya ya, ataupun lebih lengkap lah. Baik, yang saya pakai di sini tutorialnya untuk rapor yang disusun oleh saudara kita Bapak Guru Imade Rai Alit Sentana ya, Sentanu maaf ya, SPD. Beliau menyusun ini memang yang sudah beredar di berbagai media ya, dari berbagai daerah. Banyak yang menciptakan atau menyusun aplikasi rapornya. Tetapi saya dalam hal ini akan menyampaikan mengenai rapor untuk kelas 5 ya. Baik, mari kita ikuti bersama. Judulnya kurikulum merdeka, rapor kurikulum merdeka untuk SDN 1 Jatimulya ya. Nah, di sini di dalam aplikasi ini terdiri dari pertama yang harus Bapak Ibu isi adalah identitas ya. Dalam arti data utama. Nah, ini data utama harus di ini. Ini kebetulan di data utama profil sekolah ini sudah 100% ya. Artinya kita klik ya. Nah, artinya ini udah terisi semuanya ini ya. Di antaranya nih dinas, kemudian Jatimulya, Rangkas Bitung ini kabupatennya, kemudian tahun pelajarannya ya 2023-2024. Nah, semesternya ini milihnya di sini Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, ini semester 1 atau 2, pakai angka atau pakai Romawi ya. Nah, kemudian nama kepala sekolah, kemudian NIP, guru kelas, NIP-nya, ini website sekolahnya, email sekolah, kemudian tanggal mau pembagian rapot kapan ini ya. Di sini tanggal 22 Desember 2023. Tentu Bapak Ibu bisa berbeda ya. Untuk kelas di sini kelas tidak diketik ya, tapi dipilih ini ya. Kelas 5 atau berapa ya? Jumlah siswa. Nah, Bapak Ibu, ini jumlah siswanya disebutkan ya. Ini belum dipilih, kita pilih karena jumlah siswa saya adalah 35 ya. Kita kosongin 1 jadi 36 aja ya. Fasenya C ini dipilih di sini, jadi tidak bisa diketik di sini ya, tapi dipilih.
Nah, udah ada pilihan A, B, C. Nah, baik. Untuk itu kita kembali ke halaman depan ya, untuk berganti ke yang lainnya. Nah, ini sudah. Kemudian identitas siswa. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu isi, karena ini kalau sudah diisi maka di rapot akan terisi ya. Seperti ini. Untuk catatan untuk agama ya, ini bila mana misalnya ada yang beragama lain ya, ini tentu saja diketik juga ya. Nanti untuk melihat nilai agama, apakah misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu ada di pilihan nanti ya. Nanti kita ini diisi penuh ya, sampai semuanya terisi ya. Nah, ini karena ada yang belum terisi, maka kita kembali ya. Kan ketahuan di sini identitas siswa itu baru 97%. Nah, kemudian mapel dan bobot. Nah, ini mapelnya Bapak Ibu. Untuk mapel yang ini ya, seni pilihan. Kalau ini tidak masalah. Ini seni pilihan, Bapak Ibu pilih salah satu atau dua yang Bapak Ibu pilih yang diajarkan, itu klik di sini. Jadi ada tanda panah. Nah, ini karena saya hanya mengajarkan seni rupa pilihannya, maka yang ini diketik adalah seni rupa dan ini di tanda centang nih. Kalau Bapak Ibu nyantumkan ini, nah ini nanti akan keluar. Nah, tetapi karena kita bukan pilihannya, maka kita klik saja. Nah, ya kita klik saja, hilangkan. Nah, ini jadi ada ini ya. Oke. Nah, ini seni rupa pilihan. Kemudian di sini muatan lokal ya. Jasmani, bahasa Inggris sudah. Muatan lokal kita ada berapa? Misalnya ada satu ini ya, kita pilih di sini berapa jumlahnya muatan lokal. Nah, kemudian karena kita pilih satu, maka ini ditulis ya, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Batak atau apa ya, atau muatan lokal. Ada muatan lokal yang lain silahkan ya di sini ya. Misalnya keterampilan atau apa ya yang di daerah Bapak Ibu sekalian. Baik, kita kembali. Mapel, bobot sudah. Sekarang tujuan mapel. Nah, tujuan TP ya. Ini di sini di aplikasi ini sudah lengkap ya, sudah ada TP-nya. Nah, Bapak Ibu silakan bisa, ini lingkup materinya ini ada berapa ini ya. Ada 2 karena semester 1 untuk kelas 5 itu ada 2. Kemudian TP-nya silahkan pilih ini ya. TP-nya ada 10 yang kita pilih. Ini kalaupun ada menambahkan silakan ya Bapak Ibu ya. Ini kita ini kan di sini ya. Misalnya kalau ada 20, maka kolom ini akan tersedia 20 sehingga TP-nya akan tertulis, akan terbuka di sini. Ya, baik. Ini pendidikan Pancasila, kita geser, semua mapel ada dan sudah tersedia. Nah, kecuali nanti ada pada mapel molok ya, apa namanya? Molok gitu. Nah, ini seni tari juga ada ya. Seni musik dan sebagainya, seni rupa dan sebagainya ya. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya ini contoh matematika ya, ini di sini yang muncul di pertama matematika. Mau bahasa Indonesia, di sini bahasa Indonesia awalnya. Ini sudah tersedia di aplikasi ini ya. Ini lingkup materinya juga Bapak Ibu tidak repot lagi untuk memilih atau input ya untuk lingkup materi dan TP-nya. Baik, ini udah jelas ya. Ini sudah tersedia, Bapak Ibu tidak usah bingung. Kita kembali ke awal. Nah, ini TP
TP agama. Nah, ini harus, karena ini berbeda-beda ya. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu ya, Katolik. Nah, di sini Bapak Ibu klik misalnya agama Islam. Nah, klik. Nah, di sini nih ya, nanti ada agama Islam. Nah, ini ya, dan sebagainya. Nah, kita kembali. Ini sudah, Bapak Ibu harus input nilai ya di sini. Sebelum input nilai, Bapak Ibu juga ini kan mencantumkan ekstranya ya, nanti ekstra catatan guru dan sebagainya. Kalau nilai sudah jadi, udah matang, Bapak Ibu silakan input nilainya, misalnya agama. Nah, di sini. Ini kenapa kosong? Karena ini yang dikliknya misalnya ada agama Islam semuanya ya. Kita klik agama Islam nih. Nah, di sini daftar nama-nama siswa yang beragama Islam. Bila Hindu misalnya, nah karena di SD saya tidak ada agama Hindu, maka tidak ada terdaftar namanya. Nah, tapi kalau pas input agama ya, agama siswa itu, identitas siswa dengan agamanya, itu kalau tercantum misalnya ada Kristen atau Katolik, maka nanti muncul ada 1 atau 2 yang beragama tersebut ya. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Ini enggak ada karena siswa di saya kebetulan Islam semua. Jadi, nah ini munculnya ini ya. Baik. Ini untuk inputnya di sini Bapak Ibu, TP1, TP sampai TP20 yang dipilih oleh saya, maka itu akan muncul di sini. Nah, di sini diisi ya. Nilainya 80 dan sebagainya ya. Nah, itu kemudian sampai pada kita geser. Nah, ini lingkup materinya. Kemudian sumatif akhir semester isikan di sini. Nah, ini sumatif tujuan pembelajaran ya. Nilai akhir. Nah, di sini nilai rapor sudah ketahuan. Ini memproses sendiri ya Bapak Ibu ya, secara otomatis. Jadi kita terbantu ya. Sudah ini. Kemudian deskripsinya juga sudah dicantumkan di sini. Sudah tercantum secara otomatis ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini deskripsinya sudah muncul ya. Ini deskripsi, ini ada yang deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah. Ini semuanya akan muncul. Jadi jangan ini Bapak Ibu ya, bila mana ada yang bertanya, kenapa saya Aisyah ini udah menguasai tapi kok ini perlu bimbingan? Karena ini kalau capaian terendah segini, capaian tertinggi ini. Tapi nanti ada pada nilainya ya. Baik, kita teruskan kembali. Agama, Pancasila dan sebagainya udah terisi nilainya. Seni musik, seni rupa dan sebagainya, PJOK, mulok juga ya. Nah, nanti ada kita ke catatan siswa. Catatan siswa ini ekstrakurikulernya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada ekstrakurikuler, maaf. Ada ekstrakurikuler yang utama, ke-1, kedua, ketiga dan sebagainya. Itu bergantung kepada masing-masing sekolah ya, SD ya. Nih seperti Aisyah ya. Ini ekstrakurikulernya pramuka yang utama ini ya. Kemudian pilihan kedua ini pencaksilat. Tetapi ini Akmal ikut pramuka saja tapi pencaksilat tidak. Nah, nanti akan berbeda ya. Deskripsi ini harus diisi oleh Bapak Ibu sendiri ya. Kalau tidak diisi nanti tidak akan muncul ya. Nah, nanti tidak akan muncul ya. Ini deskripsi bisa dicontohkan ya. Karena ini Aisyah sudah memahami, menguasai dan terampil dalam hal mempraktekkan ketangkasan pramuka misalnya ya. Ini. Kemudian Akmal sudah memahami dan cukup terampil, ini artinya tidak menguasai tapi hanya cukup ya.
Nah, nanti deskripsi ini akan muncul pada rapot ya. Kita kembali, ini ekstrakurikuler. Kemudian pada catatan guru. Nah, ini perlu ditulis di sini. Catatannya adalah misalnya untuk Aisyah, tingkatkan belajarnya. Untuk Akmal misalnya belajar membaca agar lancar ya. Nah, itu ya. Kemudian sudah absensi diketik ya. Kalau ini bisa ketik angka. Kalau tidak ada bisa 0 atau strip. Nah, ini kebetulan kita angka, kita pakai 0 ya. Kalau yang tidak ada, ini 1, izin kosong, keterangan kosong, dan sebagainya ya. Kita kembali, ini absensi sudah. Kemudian keterangan naik tidaknya ini kalau Bapak Ibu di semester 2 ya. Ini dipilih di sini nih, ya atau tidak. Jadi sudah ada pilihannya ya. Yang naik berarti ya, yang tidak naik berarti tidak ya. Ini kita pilih ya, klik. Kalau tidak, pilih ya. Baik, kita kembali ke ini. Nah, rekap nilai ini Bapak Ibu sudah otomatis ya. Sampai rankingnya sudah ketahuan. Kemudian kita kembali RTS ini rapor sementara ya, tengah semesternya. Kemudian kita ke rapot akhir nih Bapak Ibu. Nah, ini rapot akhir secara otomatis sudah lengkap karena terisi lengkap ya. Ini Aisyah namanya, kemudian kepala sekolah. Nah, ini di sini udah muncul capaian tertinggi terendahnya di sini. Jadi ini nilai akhir ya, masing-masing berbeda tentunya. Nah, ini adalah deskripsinya. Pilihan karena tadi saya pilihnya hanya seni rupa, maka ini muncul ada seni rupa. Pilihan yang lain tidak muncul. Pendidikan jasmani bahasa Inggris. Nah, bahasa Sunda muatan lokal saya muncul karena tertulis di situ bahasa Sundanya ya. Kemudian pada ekstrakurikuler mencantumkan pramuka. Ini keterangannya. Pencak silat ini keterangannya. Catatan guru yang tadi sudah dituliskan akan muncul juga ini ya. Kemudian ketidakhadiran, sakit, izin, tanpa izin, dan sebagainya. Mengetahui orang tua, guru kelas, dan kepala sekolah. Nah, ini murid yang satu ya. Bila melihat murid yang kedua, maka akan ke bawah nih. Ini, nah maksudnya ini. Kedua ini Akmal ya. Akmal di sini sudah tercantum. Nah, pada ekstrakurikuler karena Akmal hanya pramuka, maka hanya pramuka. Kalau tadi Aisyah itu pencaksilat, di sini muncul pencaksilat. Nah, ini catatan gurunya juga beda ya. Kalau tadi tingkatkan prestasi, kalau ini belajar membaca agar lancar karena kurang belum bisa lancar membacanya. Ini sakit dan sebagainya ini muncul ya. Nah, itu Bapak Ibu sahabat pendidik semuanya, inilah contoh ya cara mengisi aplikasi rapor kurikulum merdeka untuk semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 ya. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Bila Bapak Ibu membutuhkan aplikasi ini, silahkan hubungi admin ya, yang nomornya tertera di bawah deskripsi. Tentu saja saya harapkan Bapak Ibu tidak usah mendownload ini ya, tetapi tonton dulu sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, share ya videonya, isi komentarnya. Terima kasih. Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya ini ada mengenai rapot proyek ya. Ini aplikasi ini yang dibuat oleh beliau Pak Made ya. Ini sudah menyatu dengan rapor proyek. Nah, nanti di video selanjutnya, tutor berikutnya ada ya untuk tutorial rapor proyek ya. Silahkan ikuti terus ya, ikuti di video-video saya ini. Nah, ini di sini ada proyek. Nah, tadi lupa Bapak Ibu ya,
Ini nanti piagam sudah otomatis ada, Pak. Ya ini ya peringkatnya juga udah. Kemudian ini juga menyatu dengan apa? Dengan grafiknya. Jadi ketahuan ini anak ini perkembangannya bagaimana. Kemudian ini menyatu dengan buku induk ini Bapak Ibu ya, buku induknya. Nah, di sini buku induknya. Jadi sudah lengkap dan sudah tertulis ya. Ini kalaupun di print maka akan dikumpulkan ya, dihimpun. Ini sudah ada ya. Bapak Ibu ini sudah lengkap ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Dan ikuti terus untuk channel Kurikulum Merdeka ya, yang akan diinikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.